Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam warahmatullahi kami wabarakatuh. dari kelompok 45 praktikum fisika dasar. Kami akan mempresentasikan panas jenis zat padat untuk memenuhi tugas pendahuluan pada praktikum fisika dasar ini. Kami di sini akan menjelaskan komponen dari panas jenis zat padat, yaitu yang pertama yaitu landasan teori, yang kedua tujuan, yang ketiga alat dan bahan, yang keempat prosedur pelaksanaan, yang kelima rumus panas jenis zat padat. Pada jenis suatu zat adalah bilangan yang menunjukkan berapa kalori yang diperlukan untuk memanaskan satu satuan massa dari zat dengan kenaikan temperatur sebesar 1 derajat Celcius. Untuk memanaskan miligram massa dengan kenaikan temperatur sebesar delta T, diperlukan kalor sebesar dengan rumus yaitu Q sama dengan massa kali kalor jenis kali delta T, atau kalori sama dengan massa dikali kalor jenis dikali perubahan suhu. Pada gambar ini terdapat alat peraga panas jenis zat padat yang komponennya mencakup bejana didih, alat pemanas, kuningan, besi, aluminium, dan kalorimeter. Panas jenis suatu zat ternyata tidak tetap, tetapi tergantung pada temperatur. Panas jenis biasanya disebut untuk interval temperatur tertentu. Dalam hal ini, panas jenis adalah panas jenis rata-rata untuk interval temperatur tersebut. Panas jenis zat padat ditentukan dengan kalorimeter. Jika tidak ada pertukaran kalor antara kalorimeter dengan sekelilingnya, ini diusahakan dengan jalan membuat selisih antara temperatur kamar dengan temperatur mula-mula sama dengan selisih antara temperatur akhir dengan temperatur kamar. Maka berlakulah rumus berikut, yaitu gambar pada samping kanan bawah. Dengan keterangan sebagai berikut. MB sebagai massa benda padat, MK massa kalorimeter, MP massa pengaduk, MA massa air, TB temperatur benda padat mula-mula, T1 temperatur air mula-mula, T2 temperatur air akhir, CB panas jenis benda padat, CK panas jenis kalorimeter, CP panas jenis pengaduk. Kenalkan, nama saya Bramantio Resna Haji dari kelompok 45. Saya akan menjelaskan tentang sifat dari logam ataupun besi, kuningan, aluminium. Adapun karakter atau sifat dari logam seperti besi, kuningan, dan aluminium adalah sebagai berikut. 1. Besi Fe. Besi merupakan salah satu logam yang sering digunakan di alam. Besi memiliki sifat fisika tertentu. Adapun sifat fisika besi yaitu tidak mengalami perubahan zat, memiliki titik didih 2862 derajat Celcius, memiliki titik lebur 1538 derajat Celcius, bersifat konduktor yang baik, menghantar panas, penghantar listrik hingga pada suhu kamar berwujud padat, mengkilap dan berwarna keabu-abuan, memiliki kerapatan 7.860 kg per meter B. 2. Kuningan. Kuningan adalah logam yang merupakan campuran dari tembaga dan seng. Kuningan memiliki sifat fisika dan sifat kimia tertentu. Adapun sifat fisika kuningan yaitu warna kuningan bervariasi dari coklat kemerahan
gelap hingga ke cahaya kuning keperakan tergantung pada jumlah kadar seng. 3. Aluminium. Aluminium merupakan unsur terbanyak ketiga yang ditemukan di bumi setelah oksigen dan silikon. Adapun sifat fisika dari aluminium yaitu berwarna putih, keperakan, mempunyai titik lebur 659,7 derajat Celcius dan titik didih 2057 derajat Celcius, serta berat jenisnya 2699 gram per cm kubik. Tujuan praktikum ini bertujuan agar setiap praktikan mampu 1. Membedakan kuningan, besi, dan aluminium. 2. Memperagakan penggunaan kalorimeter, termometer, neraca, dan bejana didih. 3. Mengamati perpindahan panas secara konduksi, konveksi, dan radiasi. 4. Membandingkan panas jenis dari beberapa zat padat. Oke, perkenalkan nama saya Jawan, saya dari kelompok 45. Di sini ada pun alat dan bahan. 1. Kalorimeter dan tutupnya. 2. Pengaduk. 3. Bejana didih. 4. Pemanas atau dalam kurung kompor listrik. 5. Neraca digital. 6. Air. 7. Benda dari logam, yaitu A. Besi, Fe satuannya. B. Kuningan. C. Aluminium. Baik, perkenalkan nama saya Rashid Ilham. Prosedur pelaksanaan. 1. Seluruh praktikan memastikan alat dan bahan lengkap dan layak untuk digunakan. Menimbang massa zat padat dalam kurung dengan urutan benda kuningan, besi, dan aluminium. Menimbang massa kalorimeter kosong. 4. Memasukkan data pada tabel data hasil percobaan. 5. Memasukkan zat padat ke dalam kalorimeter kosong lalu timbang massanya. 6. Mengisi kalorimeter dengan air sampai zat padat terendam semuanya. Dengan banyaknya air 3/4 dari kalorimeter. 7. Menimbang massa air sehingga didapat massa air sama dengan total massa benda plus massa kalorimeter kosong. 8. Memasukkan data pada tabel data hasil percobaan. 9. Menimbang massa pengaduk dan menghitung temperatur zat cair dengan menggunakan termometer. 10. Memasukkan data pada tabel hasil percobaan. 11. Memasukkan zat padat pada bejana pemanas dengan posisi yang benar. 12. Memasukkan termometer ke dalam bejana pemanas dengan posisi termometer menempel di atas benda. Tunggu benda ini sampai suhunya mencapai 90 derajat Celcius. 13. Lakukan langkah ini sebanyak 3 kali dengan benda yang berbeda dengan urutan benda kuningan, besi, aluminium, dan aluminium. 14. Setelah suhu benda mencapai 90 derajat Celcius, kemudian angkat termometer dan benda dari dalam bejana pemanas. 15. Memasukkan benda uji ke dalam kalorimeter yang berisi air. 16. Masukkan pengaduk dan penutup kalorimeter. Setelah itu aduk selama maksimal 2 menit. Setelah 2 menit, amati perubahan suhu air dengan memasukkan termometer ke dalam kalorimeter dan catat hasilnya pada tabel data hasil percobaan. Oke, baik. Dapat kita lihat rumus panas jenis zat padat percobaan menggunakan logam, yaitu pada rumus yang ada di samping ini. Rumus panas jenis zat padat keterangannya adalah MS, massa air, satuannya gram, MB, massa benda padat, satuannya juga gram, MK, massa kilokalorimeter, C air, 1 kal, CB panas jenis
benda, CK panas jenis kalorimeter, T1 temperatur air mula-mula, T2 temperatur air akhir, T2 T1 delta T temperatur air, TB temperatur benda padat, H kalor, KR kesalahan relatif, delta MA ralat massa air, delta MB ralat massa benda padat, delta MK ralat massa kalorimeter, delta T2 T1 ralat temperatur air, delta TB ralat temperatur benda, delta C air ralat panas jenis air, delta CB ralat panas jenis benda padat, delta CK ralat panas kalorimeter, delta H ralat kalor, delta TB T2 ralat perubahan suhu. Ya, sekian dari kami kelompok 45 untuk presentasinya. Dan perkenalkan, nama saya Nathan Awataki. Lanjutnya. Perkenalkan, nama saya Bramantio Resna Haji dari kelompok 45. Kenalkan, nama saya dari kelompok 45. Kenalkan, nama saya Rashid Ilham Ghazali dari kelompok 45. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, dari rekod ini